Sepeda tak berlampu mengajarkan kita tentang ketabahan dan keberanian. Meski tak memiliki lampu depan, ia tetap bergerak di tengah kegelapan. Ya, harapan kita ke depan, Pak, bagaimana dukungan yang diberikan Pak Wali hari ini, Pak, kepada BUMD ini terus berlanjut, Pak. Ya kan? Begitu juga abang-abang kami di DPRD hari ini juga sudah maksimal dalam memberikan dukungan, dan kami berharap ini tetap istiqomah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Anjan Saputra dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Pada saat ini kami berada di restonya Citytel Hotel yang bertempat di Jalan Sudirman, Kota Dumai. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini podcast Sepeda Tak Berlampu mendapat sebuah penghargaan, yaitu hadirnya Bapak Lukman SE selaku Direktur BUMD Pelabuhan Dumai Berseri. Baik, Pak Lukman, selamat datang. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir dalam podcast Sepeda Tak Berlampu. Baik, Pak Lukman, sebelum kita berbicara jauh tentang BUMD, mungkin Pak Lukman bisa cerita sedikit lah bagaimana Pak Lukman dan lahirnya di mana, pendidikan Pak Lukman juga. Silakan Pak Lukman. Terima kasih, Pak Budi. Sedikit saya bercerita tentang asal muasal nih, ya, Pak Budi. Iya. Alhamdulillah saya ini memang asli putra Dumai, lahir di kota Dumai, Iya. kemudian dibesarkan di kota Dumai, Iya. dan menuntut ilmu mulai dari SD, SMP, dan SMA juga di kota Dumai. Kalau Ya kan? boleh tahu SD-nya di mana, Pak? Ya, SD kita masih ada nih, SD 003 Pangkalan Selesai. Oke. Kemudian lanjut SMP? SMP-nya juga di tetangga nih, SMP 4. Iya, dulu SMP 2 ya? SMP 2. Dulunya ya. Sekarang jadi SMP 4 dan SMA-nya di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Ya, Kemudian jadi lanjut kuliah? Ya, memang saya bisa menyelesaikan S1 di Universitas Islam Riau, Pak Budi, di Pekanbaru. Fakultas Dalam Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah. Kemudian setelah kuliah nih Pak, lanjut berkarir kemana aja nih? Ya, memang saya pikir tak ada yang tak ada yang istimewa, hanya mungkin dengan potensi diri yang ada. Kita waktu itu juga sudah sudah bergelut di kampus, ya kan? Pada Jadi waktu aktivis itu, ya, aktivis sih enggak ya, cuman memang sedikit belajar di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dan juga sempat juga menjadi sekretaris Himpunan Mahasiswa Dumai Pekanbaru. Itu mantap pada masanya. Itu, Pak. Iya. Saya pikir tak ada yang bisa dibanggakan. Itu dibanggakan, Pak. Memang berbekal pengalaman, keinginan juga, Pak Budi. Waktu itu kan memang ya jumlahnya tak begitu ramai. Jadi kita yang anak-anak Dumai yang kuliah kan itu kan juga boleh dikatakan sedikit lah dibandingkan daerah-daerah lain. Yang juga termotivasi untuk mengumpulkan teman-teman, adik-adik ataupun abang-abang yang berada di Pekanbaru, maka kita juga waktu itu bergabung di Himpunan Mahasiswa Dumai itu. Walaupun waktu itu jatuh bangun, dan alhamdulillah pada masanya kami juga bisa menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda nih, Pak Budi, di dalam satu wadah itu Himpunan Mahasiswa Dumai. Itulah saat itu menyatukan ya. Ya, menyatukan. Baik itu senior, junior. Ya. Oke. Kemudian setelah selesai Pak Luman? Ya, waktu itu memang ya sempat ditawarkan untuk menjadi dosen di UIR itu sendiri, Pak Budi. Tapi memang karena memang bakat kita lah, bakat untuk jadi pengajar ini memang sepertinya tak melekat di diri kita. Mungkin Allah belum kasih kan? Iya. Waktu itu saya putuskan untuk kembali juga ke Dumai. Ke Dumai, ya waktu itu kita pertama sekali juga berkat daripada dosen-dosen kita nih, alumni UIR itu. Maka kita ditunjuk waktu itu menjadi konsultan manajemennya Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah saya itu tahun 2006 sampai dengan 2008. Kalau nggak salah saya. Ini luar biasa Pak. Ini bisa dibanggakan kan? Artinya ketika seorang dosen mempercayai mahasiswanya untuk menjadi seorang koordinator, konsultan ya? Konsultan manajemen, Pak. Itu luar biasa itu. Kemudian setelah itu Pak di Dumai kemana aja nih? Ya, selesai saya di konsultan manajemen itu sekitar 2008. Kemudian 2009 saya coba ikut masuk di Bank Riau, alhamdulillah diterima. Yang memulai karir dari 2009. 2009 di Bank mulai Riau lah ya. Ya, 2009 masuk di Bank Riau.
Ya waktu itu memang tak jauh-jauh. Tugasnya satu kantor ya Udi. Jadi Bang Riau Bukit Kapur. Sampai dengan pensiun dini. Alhamdulillah menjelang pensiun waktu itu dipindahkan sebentar dari Bukit Kapur ditarik ke cabang Dumai. Sampai pada tahun 2020. Oke. Berarti 2000 apa? Hampir 12 tahun Pak ya? Ya, hampir 12 tahun. Di kantor Bukit Kapur itu saja. Bukit Kapur. Saya pikir ini waktu yang pendek lah untuk berkiprah di sebuah perusahaan kan? Iya, dibandingkan mungkin yang lain. Iya. Apa yang membuat saat itu Pak Lukman ambil pensiun dini? Ya memang saya melihat begini Pak Budi, karena memang saya selaku putra daerah Kota Dumai ini merasa punya satu tanggung jawab moral. Bagaimana untuk memajukan Dumai ini sendiri. Iya. Ya, berulang-ulang kali kita melihat ya BUMD yang ada di Dumai, ya memang saya pikir juga waktu itu tidak anak Dumai yang mengelola. Iya. Kan begitu Pak Budi. Jadi saya waktu itu terpikir dengan berbekal pengalaman yang ada, saya ingin cobalah. Iya. Bagaimana untuk mencoba memajukan BUMD yang ada di Kota Dumai ini pada waktu itu. Karena berbekal daripada pengalaman-pengalaman kita pada saat kita masih di Bang Riau, saya pikir ini menjadi modal untuk saya Pak Budi untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan pengalaman ini pada saat di Bang Riau, mau kita implementasikan di BUMD-nya Kota Dumai pada waktu itu. Tapi sebelum Pak Lukman di BUMD masih di Bang Riau ya, artinya saya itu ikut seleksi ya? Ikut seleksi Pak Budi. Seleksi terbuka. tapi memang sudah ada keinginan ya? Ya, keinginannya. Memang saya tak pernah terpikir juga Pak Budi. Saya pikir waktu itu saya tidak berminat juga nih untuk mengelola BUMD ini. Karena saya pikir ini sarang masalah juga kan. Tapi ini memang panggilan hati. Ya kan, menyelesaikan masalah tadi. Ya, gitu Pak Budi. Iya. Ya Allah berkehendak yang memang sudah Allah takdirkan kan gitu Pak Budi. Waktu itu ya memang saya melihat kawan-kawan di BUMD baik di PT Pembangunan, PT Pelabuhan Dumai Berseri, saya pikir saya tidak berminat sama sekali gitu Pak Budi. Tapi memang seiring waktu ya melihat kondisi-kondisi yang ada mungkin bertambahnya dengan kedewasaan kita dalam berpikir, saya pikir ini menjadi motivasi lah bagi saya untuk meninggalkan ya Bang Riau ini. Artinya ditambah ada mungkin tanggung jawab moral tadi kan, sehingga Pak Lukman nih keluar dari zona nyaman. Sebenarnya udah nyaman kan? Nyaman di Bang Riau Bukit Kapur ya. Iya. Udah nyaman. Kalau nggak salah kemarin terakhir apa Pak jabatan di Bang Riau Bukit Kapur? Kita memang di akun officer Pak. Akun officer ya. Kemudian menjelang pensiun ditarik ke cabang Dumai. Pada saat kita di Bukit Kapur kita menangani kredit UMKM. Kemudian di cabang Dumai waktu itu dipercayakan untuk juga membantu di kredit komersial namanya. Komersial. Kalau boleh tahu karyawan Bang Riau ini statusnya apa nih? Pegawai negeri kah atau bukan? Ini karyawan perusahaan namanya Pak. Karena memang kan BUMD Bang Riau dan saya pikir dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri ini sama nih. Sama hanya saja ya? Perbedaannya Bang Riau ini miliknya pemerintah Provinsi Riau. Iya. Dan Pelabuhan Dumai Berseri miliknya pemerintah Kota Dumai. Jadi statusnya waktu itu memang karyawan PT Bang Riau Kepri. Bang Riau Kepri, seperti itu statusnya. Statusnya karyawan. Ya memang boleh dikatakan kita berada di zona nyaman lah. Maksudnya sebenarnya iya kan? Iya, zona nyaman. Di Bang Riau itu ada zona nyaman. Tapi ketika pada hari ini mengambil di BUMD sebenarnya itu mengambil tanggung jawab tadi Pak ya. Siapa? Ada tanggung jawab, ada persoalan-persoalan yang tadi sempat lumbung masalah yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena kalau tidak kita selesaikan siapa lagi? Awak putra Dumai. Iya kan begitu. Ya, ini panggilan yang murni lah, panggilan nurani. Saya pikir dengan hari ini kita melihat Dumai ini kondisinya adalah kota-kota industri berada di pesisir pantai. Saya pikir tidak ada alasan untuk PT Pelabuhan Dumai Berseri ini tidak berkembang. Hanya memang kita hambatan dan rintangan ini saya pikir ini biasalah. Ini hal biasa kan. Tidak ada pula kehidupan yang mulus begitu saja. Betul. Makanya hari ini Pak Budi kita sudah coba bagaimana memaksimalkan lah core business yang ada di Pelabuhan Dumai Berseri. Jadi Pak Lukman terhitung aktif di BUMD tahun berapa tuh? Saya masuk di Juni 2021. Juni 2021. Habis Covid juga ya? Iya, selesai Covid, pasca Covid Pak Budi. Jadi begitu masuk banyak nih tantangan-tantangan Pak ya. Saat itu Pak, apa tantangan terberat Bapak untuk menjadi seorang direktur BUMD dalam hal mengembangkan BUMD tadi? Banyak Pak Budi. Saya juga waktu itu saya pikir masalahnya 1, 2, 3. Rupanya setelah masuk dilantik lebih pada itu. Kerja lebih daripada sehingga kadang kita bingung Pak ya. Iya, memulainya dari mana? Mana ini?
Oke. Jadi memang alhamdulillah waktu itu Ya. ya saya pikir tidak hanya pelabuhan Dumai Besari yang apa namanya Ada masalah. yang lagi kritis segala macam, karena memang kondisi COVID-19. Jadi memang hampir seluruh perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini terimbas dari COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah ya pelan-pelan lah, mungkin atas izin Allah, dan saya minta waktu itu memang kita benahi tim dulu. Tim SDM ini kita benahi. Karena saya pikir kalau SDM ini tidak kompak, tidak solid, teamworknya tidak apa, ya ini mustahil kita bisa berlayar, Pak Budi. Maka waktu itu saya mulai masuk, saya benahi SDM-nya. Ketika waktu itu SDM-nya sudah mulai satu frekuensi dan mau ikut berlayar bersama kita, maka itu baru kita siap berlayar, Pak Budi. Alhamdulillah hari ini satu-satu problem ini selesai, gitu kan. Jadi memang ya tidak mesti 100% lah, tapi udah kondisi BUMD juga waktu itu sakit kritis, bahkan sampai dengan karyawannya pun tidak bergaji pada saat itu. Sempat mengalami fase itu, Pak. Sampai Pak Yudi, sampai tidak menerima gaji. Dan ini waktu sebelum saya masuk juga saya sudah terpikir, cuman saya waktu itu berpikir masih ada peluang-peluang lain untuk menyelesaikannya, gitu. Tapi memang Allah berkehendak, ini kita nggak bisa juga lah kan. Memang kita ikhtiar, tapi memang sudah Allah takdirkan waktu itu 3 bulan saya masuk. Pelan-pelan alhamdulillah terselesaikan problem internal, Pak Budi. Alhamdulillah. Jadi memang target kita waktu itu yang menyelesaikan problem di internal, Pak Budi. Baik dari skill SDM kita maupun persoalan-persoalan tadi yang gajinya tidak dibayar. Ini yang kita selesaikan. Dan akhirnya itu terbayar, Pak ya. Alhamdulillah, Pak Budi. Dan saat ini Pak, apa nih konsentrasi program andalan dari BUMD sendiri, Pak? Ya karena kita memang notabene-nya kita nih BUP, Pak Budi. Jadi BUP ini Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan. Kemudian kita juga single purpose, artinya kita nggak bisa bergerak di bidang lain. Berarti memang udah terkunci, Terkunci, Pak. Pak. Memang untuk pelabuhan saja. Pelabuhanan dan untuk pandu tunda. Ketika kita nanti baru mau berekspansi ke core business lain, maka BUP kita akan dicabut. Itu, Pak. Makanya hari ini kami juga tidak pesimis, Pak. Kita masih tetap optimis bagaimana pelabuhan Dumai Besari ini bisa memaksimalkan kondisi bisnis kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai ini. Karena memang hari ini kita belum maksimal, Pak. Belum maksimal. Belum maksimal, Pak. Kita akui juga kita belum maksimal. Masih banyak peluang-peluang bisnis yang bisa kita peroleh untuk di bisnis kepelabuhanan ini sendiri. Apa juga yang membuat kurang maksimal ini, Pak? Yang pertama memang hari ini kita baru menjual jasa kita, Pak. Baru memperkenalkan jasa kita, profesionalisme kita dalam hal pelayanan. Karena bisnis kita, bisnis jasa, Pak, ini tidak mudah untuk meyakinkan orang ketika kita masih cerita-cerita saja, Pak. Itu. Hanya bual-bual. Bual-bual, Pak. Kalau kecuali ada kita actionnya, kecuali kita perusahaan perdagangan. Betul. Ada barang kita lihat, bisa tapi karena jasa, memang ini tergantung hati, Pak. Kalau hati sudah tertarik, saya pikir perusahaan mana saja, ini nggak ada masalah gitu, Pak. Apalagi kita hari ini notabene-nya BUMD, Pak, miliknya pemerintah Kota Dumai, saya pikir tidak ada alasan industri-industri yang ada di pesisir Pantai Dumai ini tidak menggunakan jasa kita, selagi kita masih dalam konsep profesional, Pak. Maka hari ini kami juga berusaha, Pak, bersama dengan tim yang ada di BUMD ini, bagaimana profesional ini kita kedepankan, Pak. Karena ini sifatnya pelayanan, Pak. Jadi memang kita harus maksimalkan seperti itu, Pak Budi. Karena ada jasa, Pak. Jasa, Pak. Bukan dalam bentuk barang. Bukan barang, Pak. Jadi yang dinilai itu jasa, Pak. Ya, kalau barang jelas fisiknya. Ya, ini kepuasan, Pak. Jadi kepuasan pelanggan ini memang harus kita jaga. Ya, kan? Ini memang harus kita maksimalkan, Pak. Hari ini kita akui mungkin kita masih di bawah 20%, Pak. Masih 20%. 20%, Pak. Iya, menggunakan jasa kita digunakan oleh pelaku industri pelabuhanan. Pelaku industri pelabuhan yang di Dumai ini baru 20%. Berarti masih banyak peluang, Pak. Menggunakan itu. Dan tentunya hari ini BUMD optimis ya. Insyaallah, Pak. Kedepannya, kalau boleh tahu nih, kenapa mereka tidak menggunakan jasa kita, Pak? Sementara mereka berada di kawasan kita, kan? Siap. Saya pikir ini karena ada mungkin ada kenangan pahit di masa lalu, Pak. Itu dia. Ini kenangan lain, Pak. Ini memang tak bisa kita pungkiri, Pak. Makanya saya bilang, Pak, karena ini usaha kita bisnis jasa, pelayanan, ini kepuasan adalah nomor 1, Pak. Jadi ketika pelanggan kita nggak puas dengan pelayanan yang kita berikan,
saya pikir mereka tidak sulit untuk mengembalikan ini ketika mereka sudah lari, Pak. Artinya ada image nih, Pak. Ada ya? image, Pak, image negatif. Dan itu juga menjadi tanggung jawab Bapak tuh, salah satunya untuk merubah image tadi kan. Karena memang historisnya, Pak. Iya, iya. Ini dulu ke Pelabuhan Dumai ini hanya kita saja, Pak, yang bermain waktu itu. BUMD dan Pelindo, Pak. Pelindo, hanya dua Ya, itu aja hanya ya. dua, Pak, pada waktu itu. Pada tahun ya 2000 20 ke bawah. 2012, Pak. 2012. Ya, itu yang main hanya kita dan Pelindo. Tapi beriring waktu, Pak, ya semua ini sudah melirik ke bisnis Pandu Tunda ini, Pak. Sehingga kita ini yang jadi penonton gitu. Iya, Makanya ini mau kita kembalikan lagi, Pak. Bagaimana kepercayaan industri ini ya. Siapa? Jadi kita juga berharap, Pak, kepada stakeholder yang ada ini, bagaimana untuk bisa memberikan kearifan lokal lah kepada kita BUMD yang ada di Kota Dumai ini, berikan kesempatan kepada kami, bagaimana kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pelaku industri yang ada di Kota Dumai. Seperti itu, Pak Budi. Dan saat ini pemerintah Kota Dumai gimana nih, Pak? Alhamdulillah, Pak, kita juga Pak Wali Kota pada hari ini mendukung kita 100%, Pak. Jadi apa kendala-kendala kita pada saat di lapangan, beliau cukup respon, Pak. Sehingga kadang-kadang beliau sendiri yang ikut dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Andai kata ada memang membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sisi pemerintahan, Pak. Seperti itu, Pak Budi. Jadi pokoknya hari ini memang menjadi PR BUMD itu cukup banyak, Pak ya. Siap, Pak. Karena kalau kita cerita baru masih di bawah 20%, tentunya ini kita berupaya paling tidak 50% lah, Pak. Siap, Pak. Iya kan? Dan kemudian pada hari ini juga, Pak, kompetitor-kompetitor yang lain itu gimana? Itu memang dari luar atau mereka pun sendiri? Ya, ini mau tak mau saya sampaikan juga nih, Pak Budi. Sampaikan saja, Pak. Nah, mudah-mudahan begini. Dengan kita bercerita ini, mungkin ada solusi-solusi lah, Pak. Silakan, Pak. Jadi, ya, seperti yang saya sampaikan, karena kita notabene-nya adalah BUMD, yang memang secara apa namanya, secara bisnis, core bisnis kepelabuhanan ini memang kita masih kategori baru, Pak. Oke. Apabila dibandingkan dengan kompetitor yang ada hari ini, ya ada yang ya BUMN. Berarti ada yang berskala nasional. Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Jadi mereka bermain untuk wilayah kepelabuhanan ini bukan hanya Dumai saja, Pak. Iya. Dumai ini sudah ekspansi yang ke sekian puluhnya, Pak, gitu seperti itu. Nah, jadi kita pun tidak pesimis, Pak, dengan kondisi ini. Kita tetap optimis bagaimana BUMD PT Pelabuhan Indonesia ini juga bisa eksis, Pak. Karena kita tidak mau jadi penonton di negeri kita sendiri. Ini yang memang kita mau tanamkan, Pak, Pak Budi. Mudah-mudahan nanti BUMD kedepannya bisa ya sejajar lah dengan mereka, Pak ya. Siap. Oke. Minimal kita setapak lebih depan, Pak. Tapi tak tertutup kemungkinan juga, Pak. Kami juga mengedepankan bagaimana ya BUMD ini bisa profesional, Pak, dalam bekerja. Kita karena ini perusahaan jasa, ya tidak hanya semata-mata profit oriented, Pak. Karena memang jasa keamanan, kenyamanan. Karena ini bukan hanya keuntungan yang kita mau dapatkan, tapi memang setelah apa namanya sebelum keuntungan yang kita dapat, kita mesti pikir segala risiko yang akan timbul dari core bisnis ini sendiri, Pak. Makanya kami berusaha bagaimana mengedepankan kualitas pelayanan kita, Pak. Seperti itu. Karena ini kalau wilayah laut ini memang lebih ini, Pak. Namanya risikonya lebih besar sebetulnya gitu. Karena memang apalagi yang kita hadapi bicara selera, Pak. Kan? Ya, benar. Antara puas dan tidak puas. Kadang kita sudah maksimal, tapi klien kurang puas, gitu kan. Dan saat ini kalau tak salah kita, Pak, ada garapan yang di Pelintung, mungkin bisa cerita, Pak. Ada program apa nih? Ya, jadi yang begini, Pak Budi. diharapkan oleh BUMD. Dalam mimpi saya, Pak Budi, bagaimana BUMD Pelabuhan Dumai Besar ini minimal samalah dengan BUP yang lain yang ada di Indonesia ini, Pak Budi. Jadi kita memang salah satunya BUP yang tanda kutipnya milik pemerintah yang tidak memiliki area kepelabuhanan, Pak. Kita tidak memiliki area pelabuhan. Sampai saat ini dengan kita belum punya, Pak ya? Belum, Pak. Ini makanya kalau kita kadang-kadang pada saat pertemuan dengan teman-teman BUMD lain, Pak, ini kadang-kadang kita ditanya ini agak apa juga, Pak, agak malu-malu lah, tapi kita tetap pede, Pak. Pede ya. Makanya, Pak, di Selinsing itu ada satu kawasan miliknya pemerintah kota. Selinsing, masih di Dumai, Pak ya? Masih Dumai, Pak. Masih Dumai. Jadi ini memang lagi kita pelajari, Pak Budi,
bagaimana ini ya kalau memang memungkinkan kita juga nanti mau ngajukan kepada pemerintah kota dan juga dukungan daripada kakanda-kakanda kita di legislatif, Pak Budi. Bagaimana ini aset bisa diserahkan ke kita sehingga kita lebih maksimal dalam mengelolanya, Pak Budi. Iyalah. Seperti itu. Artinya kamu kan BUMD tidak punya daerah kepelabuhannya kan? Tapi hari ini real seperti itu, Pak Budi. Ini real ya. Iya. Tapi memang seperti berat nih perjuangan Pak Lukman untuk bagaimana mengangkat BUMD ini sejajar dengan BUP yang ada ya kan. Oke. Artinya mudah-mudahan stakeholder dan juga pemerintah Kota Dumai, eksekutif dan legislatif memberikan ruang lah kepada BUMD untuk dapat mengelola lahan yang diselisih. Itu memang lahan pemerintah kita, Pak. Lahan Pemko, Pak. Bukan lahan masyarakat lagi ya? Enggak, Pak. Itu memang sudah asetnya Pemko, Pak. Oke. Dan juga sayang kan aset itu kalau tidak dikelola langsung oleh BUMD kan? Jadi memang kemarin beberapa kali, Pak, kita sudah mengundang calon investor untuk berinvestasi, Pak, di lahan itu. Cuma memang karena kondisinya serba rancu, Pak. Kita mau B2B dengan mereka nggak bisa. Karena asetnya masih asetnya pemerintah kota, Pak. Pemerintah kota. Nah, kemudian Pemko juga konsentrasinya juga agak terbagi nih kalau memang harus B2G dengan calon investor seperti itu. Makanya ya ini kita pelajari ke depan kalau memang memungkinkan ya ini kalau juga apa namanya peluang bisnisnya menjanjikan, kita juga nanti berharap bagaimana aset ini bisa diserahkan ke BUMD, Pak. Sehingga BUMD lebih maksimal dalam pengelolaan, Pak. Dan orang pun untuk berinvestasi lebih yakin benar, ya kan. Gimana mau bicara membangun sebentar itu bukan lahannya BUMD. Benar, Pak. Iya kan? Tahu-tahu nanti begitu dibangun diambil oleh Pemko. Betul. Artinya inilah salah satu. Artinya kalau memang itu sudah dikelola atau dihibahkan ke BUMD, BUMD lebih bisa maksimal, Pak ya. Betul, Pak. Mengajak investor-investor. Banyak, Pak. Masih banyak peluang-peluang bisnis yang mau kita garap, Pak, di sisir pantai ini, Pak. Hanya saja memang kondisinya yang pertama itu tadi, Pak, kita terhalang dari kepemilikan aset gitu. Sehingga memang kita belum bisa maksimal menawarkan produk-produk kita, Pak. Begitu. Karena kita sudah juga menjalin komunikasi dengan beberapa pelaku-pelaku bisnis kepelabuhanan ini, Pak, seperti galangan kapal, storage, macam, Pak. Ini sudah kita gali. Hanya memang ketika kita tawarkan ini lahan, ya terus sering tidak ketemu. Karena memang kita dibenturkan dengan birokrasi semacamnya seperti itu, Pak Budi. Tapi itu solusi untuk meminta aset tadi bisa tuh, Pak. Itu ada kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ini kita juga sudah sampaikan kemarin. Ya mungkin butuh proses lah. Mekanismenya ya harus kita lewati lah, Pak. Ya juga tidak mau dalam hal ini teman-teman di birokrat juga nanti merasa bersalah dengan ini. Bagi prosesnya tetap kita ikuti, Pak. Kalau memang memungkinkan, ya ini alhamdulillah. Ada kajian, Pak, yang mesti dibuat supaya paling tidak ada peraturan perundangan yang terlangkahi sehingga menjadi persoalan pula ke depannya kan. Mungkin harapan ke depan, Pak? Ya, harapan kita ke depan, Pak, bagaimana dukungan yang diberikan Pak Wali hari ini, Pak, kepada BUMD ini terus berlanjut, Pak. Ya kan? Begitu juga abang-abang kami di DPRD hari ini juga sudah maksimal dalam memberikan dukungan dan kami berharap ini tetap istiqomah, Pak. Karena ini nggak bisa sekali dukung, Pak. Artinya ketika kita melaksanakan negosiasi dengan pelaku-pelaku bisnis di pesisir pantai ini, Pak, memang kita mau tidak mau, Pak. Kita mau tidak mau butuh dukungan dari pemerintah kota maupun dari legislatif, Pak. Sehingga legislatif ya. Sehingga kita memang betul-betul full. Kita memang adalah tisan daripada pemerintah kota, Pak. Kita ini adalah miliknya pemerintah kota. Jadi tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang bisa menghambat daripada kita dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan ini. Seperti itu, Pak Budi. Oke. Mudah-mudahan Pak Lukman, mimpi Bapak dan harapan Bapak untuk BUMD itu bisa tercapai. Dan pada saat ini karena waktu juga yang membatasi kita, Pak, mudah-mudahan nanti kita akan dapat lagi berdiskusi dan juga ya berkomunikasi dalam podcast-podcast berikutnya. Pak. Baik, pemirsa, demikian podcast Sepeda Tak Berlampu dan bersama narasumber kita Bapak Lukman SE, Direktur BUMD Pelabuhan Dumai Berseri. Saya Budi Adnan Saputra, mohon undur diri dari harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lukman, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Setengah jam, Pak. Ayo.